Barang siapa tidak sholat, dia akan menghadap Allah karena Allah murka kepadanya. Kalau kita nggak sholat, bukan dunia saja Allah murka dengan kita, di akhirat juga Allah murka kepada kita. Kita harus berpikir apa yang harus kita pikirkan, tafakur, memikirkan bagaimana agar kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Karena sangat penting ibadah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita ibadah ini adalah sholat. Apakah kita orang kaya? Kaya dan miskin juga tetap untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena para nabi-nabi itu, baik ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin. Nabi yang terkaya itu Nabi Sulaiman. Sangat banyak harta yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu. Tetapi dengan harta-harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, tidak tergoyah hatinya, sanubarinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat. Dan Nabi Sulaiman ini terkenal Nabi yang baik. Kaya Nabi Sulaiman itu. Tidak lengah dengan harta yang dimilikinya untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Tetap taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub juga nabi yang miskin, diberikan oleh penyakit, bertahun-tahun sakit, tetapi tetap tabah menghadapi penyakit-penyakit yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tetapi dengan penyakit yang diberikan oleh Allah dan kemiskinan yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak menelaikan hatinya untuk tidak melaksanakan ibadah-ibadah sholat itu. Nabi Yusuf nabi yang terganteng, tetapi dengan kegantengannya tidak menelaikan hatinya untuk ingat kepada Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat. Nabi kita junjungan kita Nabi Muhammad mengembangkan ajaran agama Islam ke permukaan bumi ini. Nah, cobaan-cobaan yang dihadapi, tetapi tidak melelehkan hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus ingat kepada Allah? Kenapa kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah seperti ibadah sholat? Nabi Muhammad saat beribadah kepada Allah, kakinya bengkak. Nabi Muhammad karena ingin menyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam surga. Orang-orang durhaka itu benar-benar berada di dalam neraka. Bolehlah kita pilih jalan mana harus ditempuh, jalan mana harus kita lalui dalam hidup dan kehidupan ini. Maka untuk itu, kalbu dan hati kita harus kita kokoh dan kuatkan hati dan kalbu kita, sampai hati kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut dengan seekor harimau, kita melari jauh-jauh daripada harimau itu. Kenapa? Karena takut diterkam harimau. Dan juga kita takut dengan seekor buaya, kita lari dari buaya itu. Kita takut dengan lebah, juga lari daripada lebah itu. Tetapi apabila kita takut dengan Allah, kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum minni bara'u wa ana minhum bari. Mereka menjauhkan diri daripadaku, Allah juga menjauhkan diri daripada mereka. Maka untuk itu hendaklah kita senantiasa kita mengisi kalbi kita ini, kita kokoh, kita kuatkan sampai kita terpedaya hidup dan kehidupan ini. Kalau hati sudah kokoh hati kita, insya Allah kita akan selamat. Hendaknya kita yang selamat di dunia saja. Selamat kita ini bukan di dunia saja kita selamat, akhirat harus kita yang selamat gitu. Sama dunia mudah kita, nggak perlu kita ibadah sholat, selamat kita. Harta banyak, selamat kita. Tetapi akhirat belum tentu kita selamat karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati ini perlu kita kokohkan. Apabila hati sudah baik, baik yang keluar juga baik. Inna fil jasadi mudghatan iza saluhat salatal jasadu kulluh
Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya pada jasad kamu, sesungguhnya pada tubuhmu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka hati itu kita kokohkan, kita kuatkan, yaitu pegang kita dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau sudah baik, insya Allah yang keluar itu langkah kita, ucapan kita, sehingga larangan-larangan Allah mampu kita untuk menghindarkan larangan-larangan itu. Maka untuk itu, hendaklah kita senantiasa dalam hidup dan kehidupan kita ini, karena kita ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada saat ini, kita dalam senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tahu kita bahwa kita ada yang mengawasi kita, maka kita harus hati-hatilah kita berbuat. Jangan kita berbuat sekehendak kita saja, tetapi perbuatan-perbuatan itu perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh agama. Untuk itu hendaklah senantiasa kita, walaupun kekayaan yang kita miliki ini, kita pergunakan harta kita untuk sebaik-baiknya. Jabatan yang kita miliki juga kita pergunakan jabatan itu untuk sebaik-baiknya. Dan kemiskinan yang kita miliki juga pergunakan kemiskinan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita kokoh dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita akan tidak selamat. Selamatnya itu bukan di dunia saja, sekali lagi, hendaknya kita juga selamat untuk di akhirat nanti, dan selamat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah khutbah kita pada kesempatan yang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khutbah singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, karena sholat ini merupakan tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang tidak sholat berarti telah meruntuhkan agama. Maka untuk itu hendaklah kita senantiasa untuk mengokohkan hati dan jiwa kita untuk melaksanakan ibadah sholat.